sih sebenarnya nggak masalah ya, apalagi aku anaknya seneng kalau misalnya diajak sharing-sharing ini, aku tipe yang seneng karena aku ngerasa I owe something ya, kayak aku tuh merasa berhutang budi, berhutang, nggak tahu, I owe something ke FKM dan juga ke anak-anak, adik-adik, adik-adik setelah aku, karena aku ngerasa banyak banget terbantu sama senior-seniorku, sampai pada akhirnya aku bisa nge-achieve ya, jadi Mapres gitu. Karena aku ngerasa dulu sebelum aku jadi Mapres, kayaknya kalau nggak ada bantuan kakak-kakak tingkat, nggak ada bantuan mentor-mentor, nggak ada bantuan coaches, itu nggak mungkin Asti ini bisa jadi Mapres gitu. Jadi kalau misalnya ada minta tolong sharing ini itu, tolong coaching dan lain-lain, aku akan sangat senang untuk membantu dan untuk sharing-sharingnya. Jadi hari ini sebenarnya aku tidak belum sih, maksudnya nggak nyiapin PPT yang gimana banget, tapi semoga kok live sih gimana cara share. Tapi mudah-mudahan bisa ada yang bermanfaat lah di sini, bisa diambil ceritaku. Nah, jadi view. Nah, jadi sebelumnya tadi perkenalkan, nama aku Asti. Jadi aku FKM UI Gizi angkatan 2014, lulus tahun 2018 ya. Jadi dan Mapresnya 2017. Jadi waktu aku tahun ketiga kuliah. Aku Mapres. Jadi sebelumnya aku ngasih quotes di awal itu, great achievement always requires great sacrifice. Maksudnya sih sebenarnya lebih ke Mapres ini bukan sekonyong-konyong jadi Mapres gitu, kayak tiba-tiba jadi Mapres, enggak gitu. Butuh proses yang panjang juga dan butuh usaha gitu, harus diusahain. Karena kalau nggak diusahain nggak bisa gitu. Karena Mapres itu bukan privilege. Menurut aku sih mungkin ada faktor privilege-nya juga ya, faktor luck-nya juga ada. Cuman mostly menurutku lebih banyak faktor-faktor yang usaha gitu. Jadi harus diusahain. Oke. Jadi ini outline hari ini, kan katanya start everything with why ya. Jadi aku akan jelasin dulu kenapa sih harus jadi Mapres. Kenapa Mapres gitu. Yang kedua apa sih Mapres 101, dan nanti aku akan cerita juga Mapres itu sebenarnya apa dan apa aja yang dinilai, apa aja yang menjadi penting untuk di-highlight. Nah, dan yang ketiga adalah tentang CV. Nah, kalau boleh tahu, ini kan sebenarnya tadi aku lihat ada berapa participants-nya, ada 32 ya, lumayan, mantap. 32. Nah, ini yang mau jadi Mapres siapa? Boleh angkat tangan atau boleh unmute nggak? Aku mau cerita. Mau dengar. Kenapa ikut kelas ini dan kenapa mau jadi Mapres? Boleh nggak salah satu? Siapapun. Please. Yuk teman-teman, siapa nih yang mau cerita-cerita? Kenapa ikut kelas ini? Kenapa ada yang mau jadi Mapres nggak nih? Nggak ada, oke. Ada Kalau pasti nggak nih. mau cerita, ada. Nggak tahu, Kak. Biar aku assess juga, bukan assess sih, maksudnya biar aku ini juga biar tahu. Oke, kalau nggak ada, nih banyak banget kasus-kasus kayak gini. Siapa mau jadi Mapres? Nggak ada. Sebenarnya kayak dalam hati tuh ambi gitu ya, jadi Mapres gitu. Nah, aku dari dulu tipe yang kalau misalnya siapa mau jadi Mapres, gue tipe yang angkat tangan, tipe yang kayak iya mau jadi Mapres gitu. Dan kalau misalnya ada orang-orang, oh enggak lah, lu aja. Kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu, gue misalnya kayak, ya biar Asti aja, gue aminin gitu. Karena emang gue mau jadi Mapres. Jadi I know what I want at the very first beginning gitu. Kenapa? Jadi aku akan cerita kenapa pada awalnya jadi Mapres. Jadi kalau bisa jadi Mapres, yang masalah, harus bangga aja. Mesti siapa tahu semesta mengaminkan. Karena ada namanya law of attraction ya. We are what we think. Kalau misalnya kita ngerasa kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue nggak jago deh, kayaknya nggak ini deh, kayaknya nggak pantas deh, akan jadi seperti itu. Jadi pede aja, nggak masalah. Emang kenapa kalau ambi, ya kan? Asal ambinya positif. Oke, jadi kenapa sih harus jadi Mapres? Nah, yang pertama menurutku Mapres itu merupakan impact measurement. Sebenarnya dampak kita tuh apa sih 4 tahun kita kuliah gitu ya, secara umum ya, bisa jadi 3,5, bisa jadi 4,5 atau lebih, nggak masalah. Tapi selama 4 tahun kita berproses itu sebenarnya ada nggak sih dampaknya? Nah, menurutku salah satu jadi Mapres ini adalah salah satu bentuk aktualisasi. Dan salah satu mungkin hal yang juga bisa membanggakan orang tua
tua, ya nggak sih? Kayak orang tua kita udah susah-susah ngebiayain kita kuliah dan lain-lainnya, adalah yang bisa kita banggakan gitu buat orang tua. Yang kedua adalah experience. Menurutku pengalaman itu nggak bisa dibayar banget, karena pengalaman itu hal yang sangat sangat bisa yang nyambung yang ketiga, bisa meningkatkan kapasitas diri sendiri. Nah, kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita udah tahu nih kita mau jadi Mapres, otomatis kan kita berproses dari awal ya. Kayak pingin ikut ini, ikut itu, dan segala macam. Nah, dalam proses itu, proses menuju Mapres ini, yang membuat kita jadi lebih banyak pengalaman dari orang-orang yang nggak jadi Mapres. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah effort nih menjadi Mapres, otomatis kan effort juga untuk ikut lomba, ikut conference, bikin KTI, bikin misalnya bikin project ini, itu, dan itu membuat kalian beda, yang ada added value-nya. Makanya ini bisa banget meningkatkan beragam skill yang bisa jadi bermanfaat juga untuk kemudian hari. Misalnya kayak skill untuk problem solving. Kenapa bakal upgrading problem solving? Karena kita harus buat KTI kan. Dan buat KTI juga nggak bisa tiba-tiba jadi gitu. Pasti kita lomba dulu, lomba awalnya misalnya tingkat fakultas dulu, ikut OIM misalnya bikin PKM, atau misalnya ikut lomba-lomba lain yang tingkat FKM atau tingkat UI gitu. Terus habis itu ikut lomba KTI tingkat nasional, terus misalnya ikut bikin paper ini itu, bikin publikasi dan lain-lain. Nah, dengan semakin seringnya kita ikut hal-hal seperti itu, semakin bisa kita cepat berpikir, lebih terstruktur dalam berpikir, lebih orientasinya tuh lebih problem solving, dan hal itu akan sangat-sangat bermanfaat ketika nanti pasca kampus gitu. Jadi banyak juga sampai berpunya, misalnya kayak semakin banyak kita bikin KTI, semakin banyak presentasi, semakin bagus juga kita public speaking-nya, kayak gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah opportunity. Jadi menurut aku ini adalah pembuka jalan rezeki gitu. Gak ada yang tahu kan setelah kita jadi Mapres, misalnya nih kayak aku jadi kayak gini nih diundang sama Nurani. Oh iya. Nah, dan ketemu orang yang maksudnya rezeki di sini gak cuma duit ya. Bisa jadi kenalan baru, bisa jadi nanti siapa tahu misalnya nanti aku ketemu Ratih lagi berapa tahun lagi, misal aku butuh minta tolong apa, ternyata nanti bisa bantu. Nah, itu kan jalan rezeki juga. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya nggak tangible, cuman itu membuka kesempatan-kesempatan baru. Misalnya lagi mau kerja gitu, misalnya udah lulus mau kerja, terus waktu di CV-nya kelihatan kalau kita Mapres, itu kan added value tersendiri. Kayak kemarin aku juga terbantu banget, menurutku aku sebelum kerja di puskesmas, aku dulu kerja di startup, dan waktu interview itu waktu aku bilang aku dulu Mapres gitu kan. Terus si CEO ini very interested, terus kayak gimana kamu sebelum jadi Mapres itu ngapain aja, dan waktu diceritain pengalaman dan lain-lain jadi nyambung, oh ya berarti itu ada added value aku dengan kandidat yang lain gitu. Jadi membuka jalan aku biar dapat kerjaan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih why-nya. Tapi ini balik lagi, ini why itu pasti akan secara personal beda-beda. Nah, aku akan cerita tentang pengalaman awal aku waktu jadi Mapres. Ini adalah aku zaman dulu. TV-nya gembul banget ya. Jadi ini aku dulu finalis dan rumpun ilmu kesehatan terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini anak UI semua mungkin ya mostly ya. Jadi kan UI itu ada beberapa rumpun ya, termasuk Erika. Nah, aku waktu itu termasuk Erika terbaik. Dan kalau misalnya di ranking semua fakultas, katanya sih aku nomor 4, kata panitianya. Aku nomor 4, jadi nggak 3 besar. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Jadi aku yang nomor 4 gitu. Tapi dari nomor 4 itu yang pertama, yang Mapres 1 itu MIPA, ODI, yang kedua itu forget ya, Radian atau Alif, gue lupa, entah FISIP atau FE. FISIP atau FE ini kan rumpun sosial. Nah, yang keempatnya rumpun ilmu kesehatan. Jadi aku Erika terbaik juga. Nah, dulu ini adalah perjalananku ya. Jadi biar agak-agak sedikit kegambar mengenai sebenarnya dari awal kenapa sih aku jadi Mapres. Nah, jadi waktu maba itu aku tiba-tiba masuk FKM, masuk gizi. Aku jadi anak gizi, dan
aku nggak tahu sebenarnya ini apa sih FKM ini apa, karena dulu aku pinginnya jadi anak FT. Iya, aku pingin masuk arsitektur, tapi ternyata aku masuk gizi. Dan waktu masuk gizi, waktu nyemplung jadi anak gizi, kok agak-agak kayak di luar ekspektasi ya, kayak aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa nggak satu vibes aja sama anak FKM. Kok kayaknya I think bukan different ya, cuman lebih ke menyesuaikan diri itu agak susah gitu. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa, karena mungkin masih denial ya. Karena aku pingin masuk FT, terus waktu FKM itu aku pilihan ketiga, jadi emang pilihan jaga-jaga. Ya udah keterima di situ, barulah aku mengeksplor banyak. Jadi waktu itu aku clueless banget, FKM itu apa, gizi itu apa, karena emang asal milih aja. Jadi aku justru banyak mengeksplor. Nah, waktu aku maba, aku itu uh, waktu maba, di sini ada yang maba nggak? Yang maba boleh tunjuk tangan. Pada ini ya, pada off video ya. Boleh nggak ya saya maba gitu, yang maba boleh di kolom komentar ya, kolom komentar boleh. Kalau misalnya ada yang maba, boleh mengaku. Jadi kenapa baik sangat early, sangat dini ya untuk mempersiapkan mapres, karena aku dari maba mau jadi mapres. Emang dari maba gitu ya, dari maba. Jadi waktu maba itu ada namanya Explore UKM, Explore UKM, UKM UI ya, kalau nggak salah ya, di zaman OKK gitu, ada namanya Explore UKM. Explore UKM, iya nggak usah nama Explore UKM. Dan dari situ aku mengeksplor banyak UKM UI, karena aku ngerasa kayaknya aku bukan kurang nyaman ya. Mungkin waktu itu kurang nyaman kali, benar. Kurang nyaman di FKM, jadi aku pingin punya pelarian. Pelarian, punya kegiatan di tingkat UI. Makanya waktu explore UKM UI itu, aku bener-bener mencari tahu, ini sebenarnya apa aja sih yang ada di UI itu, ekstrakurikuler apa aja. Aku daftar lah banyak, gitu. Termasuk Liga Tari, termasuk nyanyi, Paragita, dan lain-lain. Tapi semua itu fail. Aku mungkin aku kurang berbakat menjadi penari dan penyanyi kali ya. Jadi semuanya tuh fail kecuali satu. Nah, waktu itu aku ikut klub MUN. Nah, aku kalau nggak salah tuh emang daftarnya cuma 3 sih. Liga Tari, Paragita, sama MUN. Karena yang lain itu mau daftar tuh bayar. Aku juga bingung. Sementara waktu itu aku anak kos-kosan yang duitnya terbatas gitu ya. Kayaknya nggak mampu gitu buat daftaran, mendingan buat beli makan, bayar kosan. Nah, akhirnya aku ikut MUN, daftar MUN. MUN itu adalah Model United Nations. Jadi ini adalah kita mensimulasikan sidang PBB, ceritanya seperti itu. Nah, jadi udah gitu aku ikut karena pendaftarannya adalah cuma submit essay. Jadi aku ya udah cuma submit essay doang, ya udah kebacut aja lah gitu. Tiba-tiba aku dipanggil interview, waktu interview bahasa Inggrisku belepotan. Jadi dulu tuh bahasa Inggrisku juga nggak sefasih sekarang gitu ya. Bahasa Inggris belepotan, tapi yang nge-interview aku orang yang baik. Jadi ya udah tiba-tiba aku lulus aja ikut MUN. Dan menurut aku ikut MUN ini adalah sebuah booster mengenai Mapres, karena banyak banget skills yang diasah di MUN yang menunjang menjadi Mapres. Selain itu, MUN juga biasanya mostly anak-anak MUN itu anak-anak Mapres. Jadi biasanya Mapres FISIP, Mapres FH, FE, itu rata-rata anak MUN. Jadi emang vibes-nya itu kalau misalnya ngeliat, bukan pressure juga sih, tapi emang orang-orangnya orang-orang high achiever gitu loh. Jadi kadang-kadang intimidating, tapi jadi bikin semangat juga gitu. Terus nah dari situ aku baru ikut lomba-lomba MUN, baru ikut lomba-lomba banyak hal. Oh, sebelum itu ya, saya agak mundur lagi, belum kelihatan why-nya kenapa. Jadi why, terus habis itu waktu maba juga, kita kan ada apa sih namanya, wisuda yang kita jadi maba itu jadi penyanyi padusnya gitu kan. Nah, waktu itu tuh dipanggil tuh si mapres itu, masa berprestasi lalala. Terus aku mikir, wah enak juga ya dipanggil rektor gitu kan, salaman sama rektor, keren juga ya. Terus waktu aku cari tahu lagi, ada salah satu mapres waktu yang dipanggil itu aku cari tahu, dan ternyata dia itu mapres itu ada gala dinnernya. Jadi ada gala dinner orang tua sama rektor. Nah, aku ngerasa
ini kayak gini-gini nih, kayaknya mak gue bisa bangga nih kayaknya nih ya, kayak gitu. Jadi gue pingin banget memboyong keluarga ke Balairung gitu kan, biar dapat gala dinner sama rektor, biar kayak ngerasa VIP gitu. Jadi kayak, hey, anakmu ini juga cukup bisa membanggakan gitu. Nah, aku pingin banget membanggakan orang tua aku. Jadi aku pingin banget orang tua aku tuh bisa dapat VIP gala dinner bareng rektor ya kan. Kayak kan keren banget apalagi zaman maba kan kayak wah masuk UI keren gitu kan. Jadi apalagi ada eksklusivitas yang aku pingin dapat ketika aku nanti jadi mapres. Nah dari situ aku emang mau jadi mapres gitu. Jadi emang dari awal aku ambi gitu. Dari awal emang aku pingin jadi mapres gitu. Terus akhirnya setelah tadi ikut MUN, ikut KTI segala macam, akhirnya salah satu achievement paling besarku adalah Best Diplomacy Award Harvard World MUN. Jadi ini kayak kalau misalnya di dunia MUN tuh salah satu MUN paling prestis gitu lah. Gitu. Dan aku dapat Best Diplomacy Award. Dan ini prosesnya juga panjang gitu. Kalau misalnya ngomongin prosesnya, ya nggak juga gue tiba-tiba was-was pakai bahasa Inggris di luar negeri gitu. Ada banyak failures, ada banyak kegagalan, banyak penolakan dan lain-lain yang nggak kelihatan gitu ya, yang nggak sekelihatan achievement-nya gitu. Jadi percayalah di balik satu achievement itu pasti akan banyak banget pengorbanan. Tadi aku bilang kan kayak aku bisa dapat Best Diplomacy Award di Harvard Worldman itu aku ditolak sama 10 MUN sebelumnya. Jadi akan ada proses gagal, ada proses jatuh bangun itu pasti ada. Nah, yang ini juga tadi ya aku udah ceritain bisa membantu juga campus life. Jadi kalau misalnya nyari kerja dan lain-lain, sampai aku sekarang di puskesmasku pun aku aktif di tim inovasi gitu. Kan itu kan sebenarnya mirip-mirip jadi Mapres juga ya, karena Mapres kan bikin KTI. Jadi aku juga di puskesmas juga kayak gitu-gitu juga, bikin inovasi, bikin project dan lain-lain. Oke, jadi sekarang Mapres 101 ya. Nah, jadi Mapres itu apa? Ya, kalau misalnya di pedomannya, itu Mapres itu mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, atau ekstrakurikuler, mampu berkomunikasi, pakai bahasa Indonesia maupun bahasa asing, sikap positif dan berjiwa Pancasila. Ini sebenarnya kayak kaku banget ya. Cuman yang paling penting dari setiap lomba adalah kalian tahu purpose-nya apa, kalian tahu what matters, what's not. Karena banyak orang yang ikut lomba, itu nggak tahu sebenarnya yang dinilai apa. Jadi hal yang paling pertama kali kalau harus kalian lihat adalah baca pedomannya gitu. Baca pedomannya highlight apa aja yang dinilai. Karena kalau misalnya kalian nih bikin mapres gitu, tapi kalian misalnya ikut-ikut lomba-lomba yang nilainya kecil, ya CV kalian jadi kecil gitu, nggak gede gitu, karena kalian miss target, salah target sasarannya gitu. Nah, jadi emang Mapres ini sebuah ajang, jadi bukan emang ada proses pemilihannya dari fakultas. Aku nggak tahu sih kalau misalnya di FKM kan sebenarnya langsung ke universitas, langsung ke fakultas gitu. Jadi jurusan sebenarnya bebas satu jurusan mau siapa aja yang daftar bebas-bebas aja. Nah, dari fakultas ke universitas dan universitas ke nasional gitu. Nah, aku emang dari awal aiming punya tujuan aku pengen banget masuk Mapres nasional. Nggak apa-apa gitu kan, kayak shoot the moon, if you fall among the stars katanya. Jadi emang nggak apa-apa punya tujuan setinggi langit di angkasa gitu. Kalau misalnya lo jatuh juga di atas awan katanya gitu kan. Jadi nggak apa-apa aim higher aja, punya purpose atau tujuan yang tinggi aja gitu. Shoot the moon aja. Nanti kita usahain. Kalau emang gagal ya nggak masalah. Gagal juga nggak bakal terperosok banget karena kita pasti udah usaha menuju ke tujuan tertentu. Terus, nah ini adalah komponen penilaian Mapresnya. Jadi sebenarnya setiap tahun sebenarnya mirip-mirip sih. Aku juga tadi dicoba lihat-lihat juga panduan Mapres di tahun-tahun sebelumnya. Cuman tahun 2019 justru nggak ada. Tahun 2020 nggak ada justru ya pemilihan 2020. Ada nggak sih? Atau ada? Gitu ya. Ya deh. Tadi aku tuh coba lihat-lihat juga pedoman tahun ini, tapi aku nggak menemukan. Tapi intinya tuh 4 ini yang dinilai. Jadi pertama adalah CV. CV itu curriculum vitae. Ini tadi ya prestasi-prestasi apa aja, prestasi atau penghargaan apa aja yang bisa yang sudah diraih oleh si mahasiswa ini gitu. Nanti aku akan bongkar CV-ku juga waktu aku submit CV jadi Mapres. Intinya mengenai CV,
kita kan kalau CV itu yang dinilai itu yang juara-juara. Jadi kalau misalnya yang kayak participants atau cuma partisipan saja itu kalau nggak salah ya mungkin dinilai tapi nilainya nggak gede. Jadi kayak cuma nilai asal participants. Tapi kalau misalnya kalian juara, itu nilainya gede. Jadi kalau bisa juara. Nah, dan untuk juara, nih ya, maksudnya aku based on my experience, gak bakal bisa sekali ikut lomba langsung juara. No, kayak dunia tidak seindah itu, tidak seindah di drama-drama. Jadi pastikan gagal. Itu pasti. I can guarantee you whatever you want to do, whatever competitions you've been through it, gak bakal mungkin sekali lomba itu langsung menang. Nggak mungkin gitu. Kalau mungkin ya, mungkin kan privilege. Atau mungkin sebelumnya kalian pernah ikut lomba waktu zaman SMA. Tapi kalau misalkan baru pertama kali ikut lomba, misalnya lomba pertama kali lomba KTI, pasti kalian clueless. Pasti kalian kayak, apa ini gitu. It's goes the same for me karena waktu itu aku pernah ikut lomba bikin paper. Ya udah gue submit aja gitu. Waktu gue datang ke conference-nya, tiba-tiba semua orang anak-anak S2 gitu kan, anak-anak yang baru lulus S1 gitu. Bahkan yang lagi PhD, mereka mempresentasikan paper mereka yang kayak wah, yang kayak metode penelitiannya kayak apa gitu. Sementara waktu itu aku inget banget aku masih tahun kedua tahun pertama gitu. Yang aku justru nggak tahu metode penelitian itu apa dan lain-lain. Aku cuma kayak ngebacot aja, bikin abstrak, keterima. Habis itu barulah gue bikin papernya. Emang agak geblek sih, tapi dari situ you learn gitu kan. Dari situ kalian jadi belajar. Oh ternyata bikin paper tuh kayak gini gitu. Dari clueless, dari failures, dari kegagalan, dari penolakan itulah kalian belajar. Maka dari itu penting untuk ikut-ikutan aja. Misalnya kayak, oh udah di lomba ini, yaudah ikutan aja lah. Dari situ kan kalian belajar. Oh ternyata juara 3 gitu, bukan juara 1. Suatu kalian assess, oh ternyata ada penulisan salah gini, 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 dan lain-lain gitu. Jadi, penting hal. Nah, sebelum kalian mencoba berbagai macam hal, assess dulu diri kalian sendiri. Misalnya, kalau aku kan karena ikut MUN, jadi aku punya coach, aku punya pelatih, aku punya role model. Jadi dari pertama kali aku ikut MUN pun aku punya role model. Jadi ada salah satu mapres zaman aku mapres itu adalah Kak Arif, Kak Arif Widakdo. Kak Arif Widakdo juga anak MUN. Jadi sebelum aku ikut mapres, aku tuh udah nanya dulu ke dia, Kak menurut kakak potensi aku apa sih gitu. Meskipun gue masih raw banget, masih mentah banget nih, Asti zaman dulu tuh kayak ngomong juga masih bu gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin ide itu bisa lah gitu. Maksudnya bisa lah cara berpikirnya nyampe lah gitu. Nah, kalian assess dulu ke diri kalian sendiri. Oh, ternyata gue punya minat misalnya tentang nutrition, tentang gizi, atau misalnya gue punya minat tentang kesehatan lingkungan misalnya. Nah, setelah kalian mengakses diri kalian sendiri, kalian jadi tahu, oh, berarti yang kurang tuh bagian ini, yang kurang tuh bagian public speaking-nya, yang kurang itu bagian nge-branding inovasinya, yang kurang itu bagian ini. Nah, kayak gitu-gitu kalian, ketika kalian tahu apa yang perlu diimprove, perlu diperbaikin, itu jadi memudahkan jalan kalian lah gitu. Jadi start really early karena semakin banyak kalian gagal, semakin banyak achievement diambil gitu nantinya. Karena nanti kalau misalnya kalian baru start misalnya 3 bulan sebelum jadi mapres, ya emang agak telat jatuhnya. Jadi ya emang segitulah hasil akhirnya. Tapi ketika kalian start sedini mungkin akan lebih banyak lagi kesempatan kalian untuk dapat berbagai achievement. Yang kedua adalah karya tulis ilmiah dan presentasi. Sebenarnya intinya SMART ya. SMART itu spesifik, kalau bisa judulnya spesifik, measurable, bisa diukur, itu attainable, bisa dilakukan, terus realistis, dan time frame-nya jelas. Nah, kalau bisa, jadi kalau misalnya KTI ini kan sebenarnya kalian akan kalian akan membuat suatu inovasi atau sebuah solusi dari masalah yang ada. Nah, paling ya, udah dari zaman gue, dari zaman sebelum gue juga pasti temanya tentang SDGs juga gitu. Jadi, yakin banget dah kayak, soalnya dari zaman 3 tahun sebelum aku SDGs. Terus aku SDGs, bahwa aku juga SDGs, ya pasti SDGs, karena SDGs itu komprehensif kan. Nah, oh iya, jadi intinya ya, kalau main karya tulis juga, lihat juga panduannya. Kalau misalnya temanya emang spesifik tentang ekonomi, ya janganlah kalian buat tentang seni budaya gitu. Tapi ya bisa juga dikaitin dengan ekonomi gitu ya. Tapi maksudnya jangan melenceng dari panduan, karena gue sering sekali terjadi. Jadi
sangat sering. Jadi gue misalnya nge-coach gitu orang, misalnya kayak, "Kak mau minta review dong KTI gue," gitu. "Oh iya boleh," gitu, "kirimin aja." Terus misalnya mau ikut lomba apaan emangnya gitu kan, ini gitu. Oke, gue searching dulu nih kan. Lah ini kan temanya kayak gini, bikin KTI kayak gini, nggak nyambung. Ya kalau nggak nyambung kan jadi sayang ya effort kita, tapi sebenarnya bukan itu yang ditargetkan kayak gitu. Jadi jangan sampai miss target aja. Jadi dilihat gitu. Tapi gue bisa yakin lah ya SDGs juga lah ujungnya. karena karena gue nggak tahu tapi kayak itu udah jadi lagu lama SDGs. Dan SDGs itu kan semua. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja disangkut pautkan gitu. Terus masalah presentasi ya. Ketika kalian ini juga banyak kasus terjadi nih, iya nih ada orang bisa banget nih bikin KTI itu bagus banget dah, udah penulisannya kece banget dah gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa presentasi, dia nggak bisa cara present yang bagus, dia nggak bisa meyakinkan juri, dia nggak bisa membuat juri itu yakin, oke, this is actually the best solution ever gitu. Nah, juri juga jadi nilainya, nah ini gimana sih gitu kan. Jadi kalian juga harus bisa presentasi, harus juga bisa membuat juri-juri tuh jadi ngeh dan oke, ini orang emang beneran yakin. Oh, oke, ini orang beneran emang tahu banget apa yang diomongin gitu. Oh, ini emang solusi yang paling baik untuk masalah ini gitu. Jadi kalau bisa skill presentasi atau public speaking itu wajib dikuasai. Terus kemampuan bahasa Inggris. Sebenarnya kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris menurutku intinya sih di training ya. Nggak mungkin ada orang bisa ngomong was-was tanpa training gitu. Karena dulu, jadi aku itu emang jadi dari maba ikut MUN. Jadi MUN itu ada training speech-nya gitu. Ada training untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Dan itu aku training MUN itu 3 kali seminggu. Jadi 3 kali seminggu setiap sesi itu sekitar 2-3 jam, itu wajib ngomong bahasa Inggris. Nah, semakin kita mewajibkan diri kita, semakin kita terbiasa. Nah, kan ala bisa karena terbiasa, ya apa ya? Iya, kayak gitu. Jadi, kita ketika kita getting used to speak in English, writing in English, makin mudah juga nanti waktu mapresnya gitu. Jadi waktu mapres itu nanti akan ada dua sesi ya bahasa Inggris. Sesi pertama adalah writing. Itu nulis-nulis aja. Nah, menurutku salah satu tips untuk teman-teman yang ingin writing bagus, coba journaling. Journaling pakai bahasa Inggris. Misalkan menceritakan hal-hal sehari-hari aja kayak so today I wear I met my friend misalnya kayak gitu. Itu menurutku setiap hari aja kalian bikin separagraf akan semakin gampang untuk kalian nulis nantinya waktu mapres itu terjadi gitu. Nah, selain itu banyak-banyak baca pakai bahasa Inggris gitu. Jadi misalnya kalian subscribe newspaper yang pakai bahasa Inggris gitu tiap pagi. Jadi ngelihat berita pakai bahasa Inggris. Terus oh iya, nah baca berita juga penting karena kalian itu juga akan nanti diwawancara tentang wawasan. Jadi kalian ngerti nggak sih tentang recent issues gitu, yang hot issues sekarang tuh apa sebenarnya dan lain-lain, itu penting juga. Terus nonton pakai bahasa Inggris juga bisa. Tapi paling paling penting adalah ada partner untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Karena menurutku itu paling penting ya, karena kalau misalnya kita terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris akan semakin enak juga impromptu-nya gitu. Karena nanti di waktu jadi pertama tuh writing, yang kedua adalah speech, pretty debate tapi speech gitu. Bukan debate yang kayak emang pro con sih sebenarnya, cuman maksudnya kita dikasih tema, terus kita harus pro atau kita kontra. Tapi metodenya tuh metode bukan debat. Kalau orang debat kan kayak tense gitu, kayak lo salah gitu, lo salah gue bener. Nah, kalau ini tipe yang speech, tipe yang apa ya bahasanya ya, ini tipe speech-nya MUN, makanya aku agak specialize, aku agak bisa waktu itu karena emang hampir berapa tahun tuh gue latihan speech model begitu. Apa ya namanya ya? Negotiation. Apa sih namanya? Aduh ya, pokoknya speech yang accommodating gitu loh, yang kayak ya kayak apa ya? Yang kayak preacher gitu, kayak ustadz ya, kayak kalau misalnya anak kami kan bilangnya kayak speech kind of Jesus. Jadi kayak yang wah dewa gitu, yang kayak kelihatan kalau kita sangat mampu, sangat mengakomodasi dan lain-lain gitu. Jadi tipe speech yang akomodatif. Nah, terus training, jadi harus banyak training.
Dan kalau bisa tuh punya mentor. Jadi enaknya punya coach itu adalah bisa assessment. Jadi kalau misalnya ada coach-nya, oh ini misalnya nih coach gue tuh beda-beda juga gitu. Setiap delegation itu beda-beda. Misal coach gue yang ini tipenya keras. Oh jadi itu gue makin bisa makin bisa tahu apa kesalahan gue dan apa yang harus diimprove gitu. Gitu sih kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris intinya adalah training. Kalau kalian nggak pernah latihan, nggak akan pernah bisa. Mungkin selain itu ya bahasa Inggris, oh ya salah satu training yang sampai sekarang ini gue juga sering adalah training di depan kaca. Jadi gue sering banget, karena emang gue seneng speech ya, emang hobiku bacot ya. Jadi salah satu waktu dulu di training MUN, coach gue bilang, coba define your own character and speech, ya begitu. Coba definisikan ya, kayak deskripsikan tipe speech tuh kayak apa sih. Nah, terus gue mulai tuh searching kayak women's speech, inspiring women's speech, kayak gitu-gitu. Nah, gue seneng banget sama Michelle Obama kalau lagi speech. Kayak, udah powerful dan mantep banget. Nah, gue tuh dulu sering banget apa ya, apa sih namanya, menirukan Michelle Obama kalau speech. Jadi Michelle Obama speech-ku kayak gitu tuh. Terus gue coba record gitu in my own camera, terus kayak coba speech. Terus tuh dilihat cara speech kalian. Oh, ternyata gue seneng garu-garu, terus gue seneng goyang-goyang. Nah, kayak gitu tuh bisa diminimalkan ketika kalian bisa assessment gitu. Kalau misalnya nggak ada coach, bisa assessment sendiri kayak gitu. Jadi kalian coba direkam pakai kamera sendiri, itu akan lucu banget. Gue tuh pertama-tama ngapain sih nanti kayak ngapain sih goyang-goyang gitu kan, nggak jelas. Tapi itu adalah salah satu coping stress. Jadi public speaking itu bakal bisa berapa SKS sendiri, tapi ini harus pakai training. Nah, terus yang keempat adalah IPK. Nah, kalau misalnya ngomong IPK, sebenarnya sih kalau misalnya gue lihat-lihat mapres sebelumnya, ya yang penting cum laude tipis juga nggak masalah sih. Jadi nggak perlu kayak 4,00 atau 398, enggak. Karena menurut gue justru setelah gue lihat mapres-mapres yang lain, semakin banyak achievement-nya ya, nggak mendekati sempurna tuh IPK ya kalau dilihat-lihat ya. Jadi sebenarnya yang penting ya cum laude tipis nggak masalah lah. Karena gue juga jelek IPK gue. Maksudnya dibandingkan anak gizi ya. Kalau misalnya ada anak gizi nggak di sini? Anak gizi kan IPK kayak 38, 39, 38, 39. Kayak gue enggak sih. Tapi ya oke lah gitu. Kepribadian. Nah, kepribadian ini nanti akan ada psikotesnya, tapi psikotes umum sih. Jadi kalau misalnya just be yourself, intinya psikotes itu just be yourself aja sih. Gue pernah juga kan kayak karena gue ambi banget ya, gue tuh sampai nanya ke psikolog, sama ngobrol-ngobrol sama temen gue. Gimana sih cara psikotes biar jadi kepribadian terbaik gitu ya. Tapi ternyata nggak ada kuncinya gitu. Karena kalau kepribadian itu bukan hal yang A, B, C, D, E, itu kayak nggak ada kunci jawabannya gitu. Ketika kalian jadi diri sendiri, itu justru match gitu. Ketika kalian justru mencoba menjadi orang lain, justru kayak ini orang sebenarnya nggak konsisten kepribadian itu juga agak aneh gitu kelihatannya. Jadi intinya just be yourself tapi present well. Nah, appearance. Nah, jadi ini appearance nih. Ini gue bukannya mendiskreditkan orang-orang sebelum mapres-mapres sebelum gue ya, tapi ada salah satu stereotype bahwa mapres FKM itu bukan kuper ya, cuman kayak kurang stylish aja gitu. Jadi biasanya tuh kayak kerudungnya kerudung yang kayak kaku gitu, terus pembawaannya kaku gitu. Terus dari kurang ramah kayak gitu, ada stereotip gitu. Tapi karena gue belum tahu tuh sebelum-sebelumnya siapa. Cuman mungkin karena emang nggak dilatih. Jadi kalau misalnya di FE, itu kemahasiswaannya tuh oke banget. Oh, kita tinggal 15 menit lagi ya. Jadi kemahasiswaannya tuh oke banget. Bahkan cara mereka berpakaian aja itu diatur sama orang kemahasiswaannya. Sebenarnya kalau di FKM ya kadang suka dilepas ya. Ini ada orang kemahasiswaan nggak? Tapi well, it's sad but it's true. Kalau misalnya di fakultas lain tuh emang kayak iya, jadi kalian pembawaannya harus gini-gini. Nah, gue itu mau jadi mapres, gue nyari mentor ke banyak orang, ke banyak fakultas. Nah, salah satunya adalah Kak Reza. Waktu itu gue nanya kayak, Kak gimana sih jadi buat appearance? Dia bilang gini kan, oh appearance penting banget, Ti. Menurut gue juga penting banget. Dia bilang kayak gini, ada salah satu orang yang jadi kepribadian terbaik ya, di zaman sebelum gue. Jadi dia tuh dari awal itu pakai
pakai jas kuningnya tuh kayak rapih banget, pakai roknya, skirtnya tuh yang kayak span, jadi kayak emang formal banget, terus rambutnya tuh dicatok, terus wangi, terus pakai makeup biasa, cuman rapih, kelihatan nggak lusuh gitu. Jadi jangan sampai kayak kelihatan kita nggak niat gitu. Terus pakai high heels, datang peletak-peletok gitu kan, terus kayak langsung menyambut panitia. Jadi kalau misalnya ketemu panitia langsung salaman. "Ya Pak, apa kabar? Ini." Terus kayak sambil absen tuh sambil nanyain panitianya, "Apa kabar Pak? Ini." Nah, gue tuh belajar kayak gitu tuh. Jadi jadi bukan ada pencitraan lagi gimana ya, tapi kita juga kadang-kadang perlu belajar untuk ramah. Kadang-kadang kita ngerasa nggak sih kayak sebenarnya kita kayak absen biasa aja gitu. Padahal dari very start kita absen itu sebenarnya udah dihitung kepribadian kita di situ. Jadi dari itu pembawaan kita juga udah harus bagus gitu, harus rapi, jangan sampai kayak badannya kerudungnya lusuh, abis itu mukanya nggak make up-an gitu. Maksudnya bukan nggak make up-an ya, nggak lusuh gitu mukanya, terus abis itu pakai celana yang compang-camping, misalnya pakai sepatu yang seadanya, enggak gitu. Kita harus well presented. Karena apa tadi? Kita akan jadi icon-nya. Kita akan jadi icon FKM, kita akan jadi icon UI kalau misalnya maju ke tingkat nasional gitu kan. Jadi penting banget untuk menjaga appearance. Walaupun di perintilan, tapi penting gitu. Karena ada salah satu orang yang salah satu panitia yang kayak, "Oh, ini ya rapi ya sekarang Mapres FKM sekarang ya." Gue tuh kayak, "Kenapa Mapres FKM yang dulu?" Tapi ya gitu, misalnya ada stereotip itu. Dan emang tahun gue tuh sebelumnya tuh Kak Arif. Kak Arif tuh tipe yang cowok cuek gitu. Cowok-cowok cuek jadi cuek gitu, yang kayak rambutnya emang agak-agak berantakan, tapi dia orangnya lucu, orangnya very humble, dan gue juga banyak belajar dari Kak Arif gitu. Tapi ketika kita bisa well presented, kenapa enggak? Oke. Oke nih, kita masuk ke CV ya, karena waktunya tinggal sedikit, tidak berasa. Jadi tadi ya, CV start as early as possible, udah dijelasin. Understand what matters itu. Jadi jangan sampai kita ngejar CV, ikut-ikut lomba, tapi sebenarnya itu lomba-lomba yang nggak dihitung. Misalnya ada loh kayak gitu. Terus search for a role model. Nah, ini penting banget. Jadi, sebelum gue jadi Mapres, gue kepoin semua Mapres sebelum gue gitu. Dan terutama Mapres-Mapres UI ya, karena gue pingin jadi Mapres nasional. Jadi role model gue adalah Mapres UI. Jadi sebelum gue itu ada Kak Andi, Kak Sudarman, Kak Iman Usman, sebelum gue itu pokoknya anak FISIP ada tuh, gue lupa ya namanya, Derry siapa, I don't remember. Tapi gue sampai minta KTI mereka. Believe it or not, seambi itu emang. Jadi gue pengen nyari mereka, terus itu gue cari-cari di Instagram mereka pernah nge-achieve apa aja, CV mereka kira-kira kasarnya tentang apa aja. Mostly rata-rata anak MUN. Jadi gue ngerasa oke, MUN ini emang batu loncatan menurut gue. Tapi setelah masuk pun gue ngerasa dan setelah menjadi Mapres, MUN is actually a privilege gitu, karena emang lingkungannya tuh high achiever semua. Tapi balik lagi ya, kadang-kadang gue juga suka agak-agak miss ya kalau sama teman anak MUN, kadang-kadang ya intinya ya yang bagus-bagus diterima, yang nggak bagus-bagus ya jangan diterima gitu. Karena emang godaannya banyak banget coy, kayak kerjanya mabuk-mabuk ya kadang-kadang. Tapi ya itu ya, maksudnya kadang-kadang kita dengan adanya kayak gitu kita juga jadi bisa membawa diri kita. Oh, kalau misalnya gue bisa ngegeng sama teman-teman Nurani misalnya, tapi gue juga bisa ngegeng sama anak-anak MUN. Maksudnya kita jadi bisa membawa diri kita ke berbagai macam jenis circle, karena pembawaan kita bisa menyesuaikan diri kita gitu. Tapi tetap hal-hal prinsipal kayak misalnya yang haram, yang halal tuh ya jelas itu hal yang harus dipegang teguh gitu ya. Jadi jangan sampai terbawa pergaulan juga. Dan perlu branding yang bagus gitu. Jadi kadang-kadang kayak perlu ada branding, misalnya kalian udah menang kompetisi A gitu. Nanti kan ada wawancaranya. Nah, waktu wawancaranya kalian harus bisa menjelaskan bahwa lomba ini tuh kayak keren banget. Jadi gue menang tuh kayak keren banget, kayak parah gitu. Jadi kan harus bisa nge-branding diri sendiri gitu. Ini tentang public speaking lagi ya. Emang public speaking itu menurutku key skills ya, skill yang paling kunci banget, karena dengan kita bisa public speaking, dengan kita bisa mempresentasikan, bisa meyakinkan juri, itu akan semakin mudah kita dapat poin-poin yang tinggi gitu. Nanti gue akan cerita di bagian CV. Contoh CV, oke. Ini kita langsung aja ke contohnya. Jadi ini adalah pedoman Pilmapresnya ya. Jadi ini panduannya. Nah, jadi kan nih misalnya nih KTI, tema-tema KTI, ini kan sebenarnya kan kayak semua
semua kelihatan nggak sih share screen gue? Oh ya kelihatan ya. Jadi ini kan sebenarnya semua ya, termasuk pasti kesehatan tuh ada. Pasti ada tentang kesehatan di kesehatan masyarakat, kayak udah obviously anak FKM ya kesehatan masyarakat gitu, jadi nggak mungkin tema Kasmas tuh nggak mungkin, jadi tenang aja anak FKM pasti bisa terakomodir. Terus mari kita lihat ke achievement-nya, prestasi. Nah, ini prestasi yang dikompetisikan, bidang ilmiah, seni budaya, olahraga, teknologi, keagamaan, dan lainnya. Itu termasuk gitu. Jadi ada prestasi yang dikompetisikan, ada prestasi yang tidak dikompetisikan, atau kemampuan unggulan. Dan ada juga kepemimpinan, leadership. Jadi nggak masalah, misalnya gue ngerasa, ini gue banyakan lomba-lomba paduan suara, nggak masalah gitu, it's good gitu, apalagi kalau misalnya menang gitu, nggak masalah. Misal lomba nyanyi atau lomba olahraga, justru bagus kayak gitu. Kalau misalnya ada achievement kayak gitu tuh terhitung, itu masuknya terhitung. Nih, jadi prestasi tidak dokumentasikan juga ada, kalau misalnya kalian punya inovasi terus dapat hak cipta gitu, bagus. Misal bikin produk, bikin apa-apain, lain-lain. Terus organisasi juga termasuk yang dinilai. Nah, ini kan sebenarnya kan kayak gini, tapi kan sebenarnya nggak jelas nih, ini sebenarnya bobotnya berapa, itu ada di lampiran ya guys. Di lampiran itu ada nilainya. Nih, jadi perlu banget melihat lampiran panduan. Jadi kalau misalnya balik lagi ya tadi ya, know what matters gitu. Ketika kalian bikin KTI, ternyata KTI itu yang dinilai itu bagian ininya aja. Maka dari itu fokuskan ke situ. Misalnya nih, ternyata waktu dilihat, ternyata yang paling gede itu adalah mutu gagasan sama analisis sintesis simpulan. Berarti di situ gue harus kencang banget. Berarti dari situ struktur berpikir harus kelihatan, kerangka berpikir harus kelihatan. Dia itu solutif dengan masalahnya harus kelihatan. Nah, itu tuh kalian harus paham, harus tahu ngelihat dengan lihat matriks penilaiannya gitu. Jadi jangan sampai kalian tipografinya bagus banget deh, ini penilaian EYD-nya bagus banget, tapi sebenarnya format makalah itu cuma 15 gitu, nggak 30 gitu. Jadi jangan sampai kita fokus terhadap hal-hal yang kurang menjadi target. Nah, kemudian ini adalah nih. Terus nih kan presentasinya aja ada bobotnya gitu. Nah, ini adalah penilaian kemampuan yang diunggulkan. Jadi penilaian CV ini adalah ada penilaian CV. Nah, penilaian CV ini yang dihitung tuh cuma tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, sama internasional. Jadi sebenarnya kalau nggak salah sih seingat gue ya, kayak tingkat fakultas atau tingkat univ tuh ada yang bilang kehitung, ada yang nggak bilang kehitung. Tapi kalau misalnya kalian submit, nanti pasti kalian akan ditanyain juga. Intinya adalah gimana caranya meyakinkan si juri kalau misalnya emang si kompetisi ini tuh worth it, dan ini tuh bener, dan gue tuh udah usaha, dan gue bagus. Gitu. Yang paling gede itu internasional individu. Itu gede banget, tuh kan sampai 13 nih poinnya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian bisa memenangkan kompetisi internasional individu, itu kayak mantep gitu. Nah, waktu itu gue itu nanti gue lihat di CV gue ya. Ini tuh bagus banget, kalau kelompok 6,5 kayak gitu. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi nilainya. Semakin tinggi juaranya, semakin tinggi nilainya. Kalau bisa, itu yang sesuai sama bidang kalian. Misalnya nih gue anak gue MUN. MUN itu kan sebenarnya kan kayak social humanities gitu, social ya, lebih ke social politics lah bahkan. Tapi gue ikut MUN yang council-nya adalah WHO gitu, yang tentang kesehatan. Jadi itu kan jadi bidang gue gitu, walaupun itu tentang sosial politik, tapi itu tentang kesehatan matters-nya. Karena itu ngomongnya tentang obesity kalau nggak salah, dan lain-lain. Nah, itu justru masuk ke sesuai bidang. Jadi kalau bisa jangan di luar bidang kalau bisa. Karena kalau di dalam sesuai bidang itu jauh lebih tinggi nilainya. Kayak kenapa Mapres MIPA waktu itu tinggi banget, karena dia banyak banget ikutan inovasi-inovasi tentang MIPA, tentang biologi gitu, karena itu banyak sesuai bidangnya dia, karena itu poinnya tinggi. Terus nih, nanti ada keterangannya kayak gitu. Terus penghargaan nih, kalau penghargaan misalnya dapat penghargaan apa internasional tuh ada individu atau kelompok, itu juga ada nilainya gitu. Terus ini cara menjawab, ini konten bahasa Inggris.
Itu. Jadi harus, nah ini ada nih vocab-nya, ngelihat kontennya waktu kita speech. Nah itu perlu banget untuk latihan. Makanya yang paling penting adalah download pedomannya, cari tahu apa yang dinilai. Karena kalau misalkan mengusahakan apa yang tidak dinilai, sama aja bohong ya kan. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi, ini aku akan share. Kalau tuh nggak share lagi. Enggak ya, stop share. Share screen. Nah, ini CV Mapresku dulu. Oh, bisa ya. Ini aku dulu. Bukan. Oh, ini beda lagi. Nah, aku tuh nih, aku yang nge-submit dari nomor 3 ya. Ini karena ini yang lain. Nah, aku pas banget. Jadi sebelum aku ikut Mapres, aku menang yang Harvard Worldman. Jadi kayak timingnya tuh kayak subhanallah pas banget gue dapet yang internasional tuh berdua gitu. Dan itu juara 1 internasional jatuhnya, juara 1 internasional. Terus ini juga Korea MUN itu juga juara 1 internasional. Dan ini ya, baik lagi ya, gue menang Harvard MUN atau Korea MUN atau Jakarta MUN dan MUN yang lain, itu ada prosesnya, Beb, semua. Jadi nggak instan. Makanya harus dimulai sedini mungkin. Terus misalnya nih yang nasional, itu ada juara 2 gitu. Internasional juara 3, nasional juara 2, internasional, ini oral presenter. Nggak dapet juara, tapi karena udah nggak ada lagi ini gue prestasi. Jadi kalau nggak salah kita wajib submit 10 gitu. Nah, emang mostly sih sebenarnya lebih dari 5 ya internasional juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Internasionalnya 6, nasionalnya sekitar berapa tadi ya? 3. Terus ada yang tingkat fakultas, karena udah nggak punya lagi, ya udahlah gue submit aja tingkat fakultas gitu. Walaupun nggak ketahuan juga ya, maksudnya nggak ketahuan dinilai atau enggak, tapi ya udahlah just shoot the moon aja gitu. Terus dikasih tahu juga ini apa namanya, kemampuan leadership gitu, organisasinya apa aja gitu. Jadi disubmit aja yang ada gitu, karena emang yang ada cuma segitu gitu. Karena ada anak mentor gue yang ini nanya gimana CV gue kayak gini Kak, gini. Ya udah ya gimana, disubmit aja gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi mostly emang CV yang kemarin aku share itu adalah yang internasional, nasional, dan universitas. Ada yang universitas maksudnya. Ada yang fakultas juga, lupa deh. Tapi intinya sih kayak gitu. Kalau misalnya masih bisa masukin yang nasional, yang internasional. Kalau yang nasional, ya nggak apa-apa gitu, seadanya. Tapi kalau bisa 10-10-nya terisi. Gitu. Jadi bisa ikut lomba KTI, ikut lomba nari, itu nggak masalah. Oke, udah. Oke, untuk ini di awal ya, kayak sebenarnya tentang Mapres ini juga tentang proses gitu. Jadi kayak misalnya nih aku ambil banget, aku pengen banget jadi Mapres nasional, tapi ujungnya cuma jadi Mapres Erika, ya nggak masalah juga gitu. Kita juga harus menghargai prosesnya gitu, menghargai juga mungkin orang lain berproses lebih parah lagi, lebih ngaco lagi, lebih gila lagi daripada kita gitu. Jadi nggak masalah, dan kegagalan, penolakan itu hal yang sangat-sangat wajar. Dan dari proses itu justru menurutku membangun mental juga, membangun kayak emang nggak apa-apa gagal, emang nggak apa-apa, nggak masalah ditolak dan lain-lain, dan itu adalah bagian dari proses gitu. Jadi dengan Mapres pun menurutku salah satu hal yang menjadi pelajaran itu adalah gimana cara kita menghargai prosesnya, karena baik lagi itu nggak instan. Tapi pasti ada aja orang-orang yang bilang kayak, ya iyalah si Asti kan gini misalnya kayak gitu. Ya akan ada aja netizen yang terhormat gitu kan. Tapi kita ngelihat proses kita itu, oh ya gue pernah nangis-nangis misalnya nih gue pernah nih kayak training speech gitu, nggak boleh keluar sampai gue nggak stutter. Jadi salah satu masalah public speaking gue zaman dulu adalah suka stutter itu ya gitu. Jadi kalau ngomong mikirnya tuh berbunyi gitu. Nah itu nggak boleh gitu, dalam public speaking itu nggak boleh gitu kan, kata coach gue kayak nggak
sampai speech lo 2 menit nggak ada baru boleh pulang kan, baru pulang jam 2 pagi gitu, kayak jam 2 pagi kayak udah ya Allah lelah banget, jam 8 pagi sementara harus tutor gitu kan, kayak harus itu emang kayak was very crazy, very crazy back then menurut gue, kayak wow si Asi bisa survive gitu. Bahkan orang-orang suka mikir kayak tidur lu kapan sih Ti, ya gue juga bingung kapan gue tidur ya, tapi ya itu adalah sebuah proses ya, baik lagi. Jadi it really depends sama tujuan kalian dan proses kalian. Yang paling penting yang lagi adalah sebelum ditutup ya, itu nikmati aja prosesnya gitu. Jadi misalnya kalian udah punya purpose nih, udah punya tujuan, oh gue mau jadi Mapres FKM, gue mau jadi Mapres UI, gue mau jadi Mapres nasional. Udah tahu misalnya bikin, oh ya berarti gue harus bikin prepare CV, prepare KTI dan lain-lain. Tapi abis itu ya udah surrender, ya udah tawakal aja gitu. Ya udah berserah diri aja ketika kita ikhtiar, kita udah mantep gitu ya. Jadi ikhtiar tetap, tapi tetap juga berserah diri. Jangan sampai kayak kita terbebani banget terus kayak aduh gue jadi Mapres Etika doang nih, nggak jadi Mapres UI nih, gue stres ya segala macam. Ya nggak usah jadi beban juga, karena baik lagi kegagalan itu adalah hal yang sangat wajar dalam kehidupan. So, terima kasih, selamat berproses semuanya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau minta tolong di review atau bisa minta tolong ini itu, boleh banget reach out ke berbagai kanal. Aku bisa di reach out di email atau di Instagram juga nggak masalah. Semoga bermanfaat. Yang positif-positif bisa diambil, yang negatif-negatif dibuang aja, karena pasti akan ada pro kontra dalam setiap hal, karena ini subjektif banget ya. Cuman tadi baik lagi ya, based on pedomannya seperti apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih penyampaian materi dari Kak Asti. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada backsound-nya gitu di rumah aku. Jadi mungkin dari teman-teman pasti ada yang penasaran nih dari yang penyampaian yang sudah disampaikan oleh Kak Asti. Kalau misalnya ada yang mengganjal, bisa ditanyakan langsung nih ke kolom chat. Kita masih tunggu ya teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin aku dulu Kak, buat siapa tahu trigger. Ini Kak, kan kalau misalnya tadi Kak Asti bilang kalau ikut lomba banyak, tapi kalau gagal itu ya biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita belum terbiasa dengan kegagalan itu Kak, nah gimana pernah nggak sih Kak Asti kayak, capek banget gue nih udah ikut lomba gak menang-menang gitu. Nah Kak Asti gitu. Iya, aku gitu Kak, sekarang nggak ada yang ya nggak apa-apa. Justru dengan banyak gagal itu menandakan berarti kamu berproses. Jadi nggak masalah. Jadi emang very frustrating ya, kayak kenapa sih gue udah ini itu kok masih gagal aja gitu, kok masih nggak menang-menang gitu, masih CV gue gini-gini aja. Well, that's the process anyway. Nah, emang kayak gampang banget lo ngomong Kak gitu kan, gampang banget lo ngomong kan Mapres gitu. Tapi maksudnya adalah apa ya, kefrustasian itu, kesedihan itu sangat wajar terjadi. Apalagi kita udah mengusahakan kayak, aduh gue tuh udah kayak gini loh, udah minta review sana sini loh, ini loh. Ya nggak apa-apa sedih gitu. Gue juga sering banget nangis gitu dalam 4 tahun kehidupan perkuliahan, nangisnya banyak banget air mata gitu kelihatannya ya. Tapi dari situ ya udah nggak apa nih sedih, terus ngadu misalnya punya teman cerita gitu, terus ngadu di sholat malam kita, dan ini capek banget tapi kok kayak gini-gini mulu gitu ya. Nah, dari situ nggak masalah, tapi habis itu langsung refleksi. Nih, dari setiap kegagalan, kalian harus bisa ngambil lesson learned. Jadi kalau misalnya kalian gagal, jangan misu-misu doang, abis itu udah, enggak, abis nangis-nangis, misu-misu, refleksi diri. Jadi ketika kalian tahu, kenapa ya gue gagal ya? Misalnya kayak nggak ketahuan gagalnya gimana, cari ke jurinya. Kalau misalnya jurinya bisa jawab, ya minta tolong gitu. Kalau misalnya panitianya, misalnya ada panitianya, terus kalian bilang kayak, panitia boleh nggak saya dapat evaluasinya, so saya mau belajar. Yakin banget pasti kalau jurinya bener ya, kalau jurinya baik, pasti mau aja kok ngasih feedback gitu. Dan itu hal yang sangat, dan nggak masalah gitu. Ya misalnya aku MUN, aku ikut MUN kalah gitu kan. Itu kecewanya kayak, ya Allah, gue udah latihan sampai malam, sampai pagi lagi, sampai ngeluarin duit ini itu segala macem, terus nggak menang. Nah, terus gue nanya ke jurinya, would you please assess my performance kemarin kayak gimana gitu.
Ya pasti nanti akan dikasih feedback sama jurinya. Terus kalau misalnya kalian jurinya nggak bisa nggak bisa ngasih feedback, cari orang yang menurut kalian lebih berpengalaman untuk mengakses karya kalian. Misalnya nih, jadi ngomongin tentang ini juga ya, karya juga ya. Jadi gue tuh menyiapin KTI. Jadi Mapres itu mulai di bulan Maret, if I'm mistaken ya, Maret April-ish gitu. Nah, gue tuh udah nyiapin KTI di bulan Desember. Sedini itu. Dan juri-juri Mapres tahun lalu, gue kontakin satu-satu. Jadi gue nanya ke Kak Izar. Jadi sebelum gue tuh Kak Izar. Terus gue nanya kayak, coba dong list juri Mapres siapa aja. Oh, sini. Bagi dong kontaknya ke semua departemen. Gue datengin. Habis itu gue maju dengan list ide-ide KTI. Terus dari situ mereka filter. Kayaknya ini nggak mungkin, kalau ini kayak gini, kalau ini bagus, kalau ini enggak, kayaknya nggak mungkin kayak gini. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa ada orang yang bisa ngakses gitu. Jadi ya emang kalau bisa, misal sebelum ikut lombanya minta di review gitu. Kamu sekarang lagi mengusahakan lomba atau kegiatan apa? Aku Kak, lagi apa ya? Lagi ini KTI sih sama esai Kak. Oke, KTI sama esai ya. Jadi kan sebenarnya kan ketika kita lomba ya, kadang-kadang kita clueless gitu. Sebenarnya KTI yang bagus kayak gimana sih? Esai yang bagus kayak gimana sih? Cari banyak referensi. Nah, sebelum aku masuk KTI, maksudnya nyari KTI ya, aku cari KTI-nya Kak Andika, aku cari KTI Kak Andika Putra Sudarman ya sebelum Mapres sebelum aku cari KTI, aku minta KTI-nya Kak Izar juga, Mapres sebelum aku nyari KTI-nya Irman Faiz, Irman Faiz, aku ingat sebelum aku tuh Irman Faiz, anak FE, aku cari tahu KTI ini kayak gimana. Oh ternyata mereka itu ada sumbernya aku wawancara gitu. Oh ternyata ada verbatim ini. Oh aku wawancara aku kasih verbatimnya. Oh ternyata mereka bikin video. Oh ternyata ada project yang harus dilakukan dulu. Oh aku bikin. Nah ketika kita tahu idealnya seperti apa, kita bisa refleksi ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kamu lagi banyak ini apa namanya lomba KTI gitu, oh ya udah cari KTI yang bagus, cari mentor yang bagus, cari mentor yang mau ngerevisi gitu, kayak mau nge-review lah paling enggak kayak, oh ini kurangnya kayak gini-gini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu juga apa yang kurangnya, ya susah juga untuk dapat gitu. Makanya balik lagi ya, it depends juga sama what matters gitu, apa yang sebenarnya yang jadi ideal gitu. Jadi kalau bisa, menurutku punya mentor tuh penting sih, punya orang yang bisa nge-assess gimana proses kita. Oke Kak, mantap Kak. Jadi selain sambat-sambat itu harus dievaluasi juga Kak ya? Setelah sambat-sambat dievaluasi. Oke. Oh, sudah ada pertanyaan nih kayaknya dari Harun. Hai Kak Asti, nice to meet you again. Widih, ketemu di mana nih Run? Aduh, pakai bahasa Inggris ya nih. Apa big why dari Kak Asti untuk ikut Mapres and how did you find it? Apa visi ilahiyah dari kakak ikut Mapres will accept make our parents proud of us, Kak. Terus bagaimana cara kakak adaptasi di MUN Club? Often ngerasa insecure gitu di MUN. Thank you Kak Asti. Karena Harun baru daftar MUN juga Kak. Keren deh Kak. Oke, mantap. Jadi gue juga setelah gue ikut MUN, jadi waktu MUN zaman gue itu anak FKM itu cuma beberapa doang. Dan yang konsisten mau ikut trainingnya itu juga cuma beberapa. Karena emang jiper mampus coy. Kayak orang kok ngomongnya was-was ya, kayak pusing gitu. Gimana cara mereka keluar gitu ngomong was-was banget. Jiper banget iya. Gitu. Jadi ya ini ngomongin MUN dulu kali ya. Nah, karena tadi gue membuka itu dengan MUN. Jadi emang waktu awalnya, at the very first training that I attended waktu itu kan kayak semua fakultas datang gitu kan. Sebenarnya gue kucuk kayak anak FKM gitu kan. Ya udah duduk aja dulu. Aku inget banget. Kansel pertama itu gue lupa, tapi itu tentang terorisme. Jadi kita mendiskusikan di kansel itu tentang terorisme gitu. Oh ya udah gue duduk aja gitu kan. Gue cuma nyari tahu tentang terorisme itu sebenarnya apa sih. Gue juga kayak ada juga tentang terorisme, kayak gue nggak tahu apaan gitu kan. Tapi ya udah nothing tulus aja, duduk aja dulu gitu, ikut aja dulu. Begitu pertama kali orang yang speech gitu kan. Jadi MUN itu ada
ada orang yang pidato gitu, setiap itu bergantian 2 menit biasanya, 1 menit sampai 2 menit lah gitu. Orang pertama speech, ngomongnya kayak gitu ya, kacau banget kayak ngomongnya dia kayak biasa banget ngomong Inggris, kayak ngegosip aja pakai bahasa Inggris tuh kayaknya, dia di rumah ngomong pakai bahasa Inggris tuh kayaknya. Jadi ngomongnya was-was banget gitu, cas-cis banget, bener. Sampai, wah dari situ aku langsung deg-degan, mampus gimana dong gue, gitu kan. Tapi ternyata MUN itu kita boleh milih ngomong atau enggak. Nah, di 1 term pertama itu gue nggak ngomong sama sekali. Itu orang tapi bener-bener ya ngomongnya, aduh, ya Allah Robbi, kayak I can't gitu, kayak gue nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa. Nah, gue nggak ngomong, akhirnya gue milih untuk nggak ngomong sampai akhirnya break gitu. Break pertama, Kak Arif waktu itu ngapres gue, Kak Arif Widakdo ini, mapres sebelumnya, mapres FKM 2017, Kak Ezer 16, berarti dia 15 ya, mapres FKM 2015. Nah, dia bilang gini kan, why don't you raise your placards? Dia bilang gitu, kenapa kamu nggak raise placard terus kamu ngomong? Terus aku bilang kayak, Kak Arif, aku tuh nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Apalagi ngeliat orang-orang yang lain tuh kayak jiper banget. Terus orang-orang ngomongin terorisme, very substantive. Misalnya kan kayak gue at that time, gue ngerasa kayak, iya terorisme harus dihapuskan. Karena itu merasakan orang-orang dan membuat dampak yang banyak negatif. At that point aja gitu, gue nggak tahu behind terorisme tuh ada history apa, ada perpolitikan apa, impact-nya sejauh mana tentang ekonomi, tentang humanities, dan lain-lain, kayak nggak tahu gitu kan. Jadi gue nggak berani ngomong gitu. Terus kata Kak Arif gini, just raise your placards, ya udah nanti kamu juga ketagihan ngomong, dia bilang kayak gitu. Gue kayak, apa iya gitu, tapi kayaknya enggak ya. Tapi ya udah, dari situ di sesi kedua, gue coba raise placard, habis itu gue maju lah ke depan nih. Maju ke depan, gemetarannya setengah mampus gitu kan. Nah, sebelum maju ke depan, gue tuh kayak udah nyari-nyari tentang terorisme, terus gue bikin cheat-sheetnya, gue udah pegang kertas itu, ke maju ke depan. And I was very trembling, kayak shaking, dan kayak takut dijudge sama anak-anak FM, anak FISIP gitu kan. Dan gue inget banget ya trainingnya di FH, dan anak FKM kayaknya waktu itu cuma berdua kalau saya waktu itu. Dan gue juga nggak tahu kayak apa ini gitu kan, ini kandang macan apa ini. Terus gue ngomong pertama kali ya, made my speech, it was only 20 seconds, cuma 20 detik. Jadi waktu itu 1,5 menit. 1,5 menit cepet nggak sih? Kayak 1,5 menit itu cepet banget sebenarnya. Tapi ngomongnya gimana? Jadi waktu itu gue 20 detik, udah itu gue nggak tahu kan. Kayak gue udah open nih kayak, ya, distinguished delegates. The terrorism is not, gue juga nggak tahu sih waktu itu gue ngomong apa, tapi gue nggak buat cuma 20 detik, terus gue nggak tahu gue ngomong apa lagi. Terus gue cuma ngeliatin orang-orang doang, gue ngomong, gue duduk langsung. Gue nggak sempat ngomong thank you, nggak sempat menutup speech gue, gue mau pulang aja. Karena I was like, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi dari situ jadi berasa, oh gini deg-degan ngomong di depan ya. Dari situ kata Kak Arif bilang gitu, nggak apa-apa, itu hal yang sangat wajar, dia bilang itu pertama kali, itu wajar banget kok kayak gitu, nanti raise placard lagi ya. Gue kayak enggak mau, udah jangan malu-maluin gitu kan. Tapi dari situ banyak orang juga mengencourage gitu, dan untungnya gue dapat temen yang encouraging, lo bisa kok, pronunciasi udah bagus kok, tinggal confidence aja, tinggal lebih pasti aja ngomongnya, tinggal research lebih dalam lagi aja, tinggal tahu aja recent issues-nya gitu-gitu. Gue jadi kayak, oh ya udah deh, kayaknya gue bisa deh, iya kali bisa kali. Nah dari situ gue ngerasa, dan sebenarnya setelah itu pun nggak ada yang nyorakin, nggak ada yang ngejudge juga. It's just our mind that made those scenarios yang kayak, gimana nanti kalau misalnya gue ngomong nanti gue dijudge sama orang, nanti gue digosipin segala macam, kayak enggak coy, kayak orang-orang juga males, kayak mungkin mereka juga nggak ada waktu untuk ngomongin lo, kayak lo tuh nggak penting gitu kan, sebenarnya kayak gitu, geng. Jadi nggak perlu kayak very afraid of something, kayak semua orang semua orang ngerasa kayaknya bakal ngejudge kita gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Semua orang justru mengapresiasi. Gue inget banget setelah gue
speech itu ada orang yang ngasih notes ke gue, dia bilang gini, what a great point of view, dia bilang, keep it up. Dari notes itu gue ngerasa kayak, ya Allah, ada yang menghargai proses gue, ada yang menghargai starter gue, ada yang menghargai, oh ternyata, well actually that's very fine if your first time is bad gitu. Karena first, kalau kata orang-orang, first draft of everything is a shit gitu kan. Emang pasti speech pertama lo sampah banget, ya emang iya gitu kan, kayak nggak bisa pertama kali lo was-was. Ternyata orang-orang yang udah was-was itu mereka udah tinggal di US tahun, ada yang menghabiskan masa SMA-nya di Australia gitu kan. Ya emang proses mereka beda tentang bahasa Inggris gitu. Lo cuma nonton Mickey Mouse doang pakai bahasa Inggris di Disney Channel gitu. Ya lo mau nyamain sama orang yang udah setiap hari conversation with English with their family gitu. Jadi hargai proses kita sendiri, jangan sampai kita ngerasa kayak kita cupu, kita jelek. Ya, it's all evil thoughts ya, itu hindari evil thoughts. Terus pernah ngerasa apa tadi ngomongnya? Ngerasa insecure, itu tadi insecure banget coy gitu ya, kayak apa lagi gitu. Tapi gara-gara dari situ gue ngerasa kayaknya FKM tuh perlu di-empower. Makanya setelah gue tuh banyak banget meng-encourage anak FKM untuk ikut MUN. Karena menurut gue it's actually a skill sih yang sangat impactful gitu. Jadi kadang-kadang nih anak FKM menguasai, oh iya tentang kesehatan tuh wah bagus banget dah kalau ngomong. Tapi kalau ngomongin tentang ekonomi kesehatan, udah tuh langsung diem tuh, kayak nggak paham tuh. Ngomongin tentang politik, langsung diem. Padahal kalau kita ngomongin health secara keseluruhan, underlying cause of any kind of health problems adalah social, economics, politics, dan lain-lain. Nah kalau bisa kita nggak bisa memahami tentang isu-isu tersebut, kita bakal tertindas juga, kita juga nggak bakal bisa ngomong, nggak bisa berdebat, nggak bakal bisa ngasih solusi. Sementara dengan ikut MUN, kita jadi punya comprehensive knowledge tentang berbagai macam isu. Terus why-nya banget sih, sebenarnya baik, gue juga sebenarnya apa ya, lebih ke gue ingin membuktikan ke diri gue sendiri kalau I can achieve something di sini gitu, karena masuk gizi itu bukan pilihan pertama gitu. Jadi emang awalnya pelarian, tapi dari situ gue ngerasa jadi mau lagi gitu. Itu nagih banget loh, gagal terus habis itu sampai ketemu titik tipping pointnya menang, itu nagih abis itu. Jadi gagal-gagal tuh wajar, tapi nanti akan ada titiknya ketika kalian tahu, oh celahnya di sini. Oh ternyata yang penting pede aja dalam ngomong, kayak orang itu ini tips public speaking ya, orang itu bakal percaya sama lo kalau lo udah percaya sama diri sendiri. Kalau misalnya lo ngomongnya masih kayak so terrorism is actually bad because ini, orang tuh kayak ya gue juga tahu kali bad. Tapi kalau misalnya lo ngomong terrorism is really bad for all of the around the globe, bla 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 bla, tuh orang tuh jadi kayak oh ya bad ya, oh ya itu jelek ya, kayak gitu. Jadi you just have to be confident. Itu intinya banget gitu. Ketika kalian merasa kalian nggak mampu gitu, kalian nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Coba law of attraction itu benar-benar teruji lah, teruji sih, maksudnya ya emang bisa lah, kita tuh apa yang kita pikirkan, dan Allah adalah prasangka hambanya. Kalau misalnya kita ngerasa kayak ya Allah bisa mampukan, ya Allah mampukan gitu. Jadi jangan pernah ngerasa JPR yang terlalu insecure gimana banget gitu, just try it. Dan ketika kalian udah dapet tipping point, udah tahu kayak oh celahnya di sini, itu nagih banget. Oke. Ya I think itu ya. Panjang juga ya satu pertanyaan, maaf ya, emang hobinya bacot ya. Padahal hobi gue nggak bacot ya, cuman gara-gara sering latihan speech, jadi bacot. Oke deh, mantep banget. Semoga terjawab ya, Harun. Aku juga pernah ikutan latihan MUN sekali. Dan terus kayak oke. Terus aku emang nggak ngomong, dan terus aku langsung pulang, Kak. Abis itu nggak ngomong. Iya. Aku ngerasa banget yang kayak tadi kasih kayak, wah, ini orang ngomong apa nih? Terus kayak pada angkat tangan, pada keluar gitu. Terus aku kayak, ini ngapain? Bener banget tuh, kayak apaan nih orang semua ngapain dia. Bener. Pasti akan tapi ada. pasti mau coba gitu. Maksudnya akhirnya ngomong, kan aku pulang, Kak. Dicoba dulu harusnya sih ngomongnya. Iya. Nanti ketagihan. Kata Harun, first question, kayaknya tadi yang ini ya, Kak, karena mau membuktikan ke diri sendiri ya, Kak? Lebih ke kayaknya gue tuh pengen ngebuktiin ke diri sendiri kalau gue bisa ngelakuin sesuatu, kayak I can achieve more gitu.
Dan setelah udah dijalanin jadi kayak, oh iya benar juga ya. Dan gue bukan yang kayak pingin dapat reward, misalnya pingin dapat duitnya gitu. Gue nggak tahu kenapa sih, tapi kayaknya motivasinya bukan itu ya. Lebih pingin title-nya mungkin iya, tapi oh ini mungkin, oh ya ini salah satu ini juga. Jadi gue akhir-akhir ini gue mendalami tentang mindfulness, tentang meditasi gitu. Dan banyak juga berkontemplasi ke diri sendiri. Dan ternyata mungkin itu ada sangkut pautnya tentang inner child gue. Jadi ini bisa berapa menit sendiri, tapi setelah gue lihat-lihat ya, kan tadi mungkin kurang memuaskan ya jawabannya ya. Tapi ternyata kalau misalnya setelah gue pikirin lagi, ini ngomongin achievement itu ngomongin tentang inner child gue. Jadi waktu kecil itu gue tipe yang so-so banget. Jadi yang kayak above average, maksudnya kayak yang ranking top 10 ya, tapi bukan yang ranking 1 gitu, bukan. Jadi orang tua gue itu nggak pernah bragging about me. Jadi gue ngerasa orang tua gue tuh kok nggak bangga sama gue ya? Kenapa ya gitu? Kayak kok nggak bangga ini orang berdua kenapa nih? Kok orang-orang nih, kalau misalnya gue ngeliat orang-orang ya teman-teman gue, orang tuanya tuh kayak ngepost di Facebook ya, alhamdulillah anak saya bawa gitu kan, kayak misalkan gitu. Nah orang tua gue bukan tipe yang kayak gitu gitu. Jadi gue itu inner child-nya, luka masa kecil, luka batin masa kecil, gue tuh merasa kurang diapresiasi gitu. So ini sorry is very personal, dan gue baru pertama kali mengungkapkan ini karena ini adalah my contemplation in beberapa bulan terakhir, karena beberapa bulan terakhir kan banyak guncangan hidup ya, jadi banyak banget aku kontemplasi hidup. Nah, salah satunya kenapa gue jadi orang yang high achiever banget, karena gue tuh pingin buktiin, karena gue pingin bikin nyokap bokap gue bangga gitu. Mungkin klise ya, tapi kasus di gue itu dalam. Karena dulu waktu gue top 5, waktu gue ranking 3 gitu, gue ranking 1 aja, gue cuma dibeliin coklat. Mungkin kata nyokap bokap gue, mungkin menurut mereka ya udahlah, kayak jangan terlalu dikasih besar hati, nanti dia sombong. Mungkin kayak gitu ya. Tapi mungkin di gue nya waktu kecil gue merasa gue nggak diapresiasi. Jadi gue tuh pingin nyari muka ke orang tua gue, kayak hello, kayak you have that very child yang kayak ini ada manfaatnya kok gitu. Gue jadi mau nangis sih maksudnya. Karena baik lagi ini it will be very personal orang ke orang, tapi setelah gue contemplating kemarin gue ngerasa kayak ternyata ada inner child gue yang pingin ngebuktiin ke orang-orang, dan terutama orang tua gue, kalau anaknya ini bermanfaat loh, anaknya ini sebenarnya ada gunanya loh, kayak all those kayak sacrifices yang nyokap gue sampai jadi nggak kerja gitu. Jadi nyokap gue dulu nggak berhenti kerja gara-gara ngurus gue tuh pingin ada sacrifice yang jelas, kayak yang tangible, kayak kelihatan nih anak gue nih emang jadi orang gitu, nggak sia-sia semua sacrifice itu. Jadi mungkin ada luka ya inner child yang ngerasa kurang terapresiasi waktu gue kecil dulu gitu. Ya. Tapi kita semua punya inner child, kita semua punya luka batin masa lalu pasti. Jadi mungkin itu salah satu bigger why-nya, the biggest why-nya gue tuh pengen nyari muka emak gue. Jadi itu. Semoga menjawab. Oke deh, makasih banyak nih Kak. Semoga pertanyaan itu dari Harun. Thank you so much Kak Asti, super proud of you. Mantap. Thank you. Waduh, apa nih? Tapi jadi banyak ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, waktunya karena sudah habis, atau di extend nih teman-teman panitia. Mau disudahi saja atau kalau aku free banget ya, mau dilanjutin, mau ituin bebas, tapi kayak kasihan mungkin dikit-dikit kali ya. Bagaimana teman-teman panitia? Kan ada yang curhat, kasihan sumpah, gue nggak tega kalau misalnya jujur nggak tega. Mungkin dia iya atau mungkin ya. Ya, tapi udah 5 menit mungkin ya boleh karena udah mau maghrib juga ya Kak, mungkin bisa sih 5 menit. 5 menit ya mungkin kita ya. Dari Kak Farhan, kasihan Kak Farhan sedih nanti. Oke. Assalamualaikum Kak, mau nanya nih Kak, gimana caranya biar gak insecure sama ngomong pakai bahasa Inggris. Setuju banget kalau latihan bahasa Inggris harus dari teman ngomong bahasa Inggris. Soalnya ini gini Kak, banyak kan kita diajarin sama saya, tapi pas disuruh latihan berdialog langsung kabur. Oke. Jadi kamu ini coach-nya atau gimana nih? Karena emang yang paling iya begitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau kamu coach, kamu harus punya
paham dulu sama menti-menti kamu. Misalnya nih ada orang yang kayak baru banget belajar bahasa Inggris gitu. Jadi jangan kamu suruh speech dia tentang terorisme, kayak kabur, fix banget kabur gitu. Jadi jangan begitu dikasih awal, makanya tergantung nih, kalau misalnya emang kok menti-menti kamu anak MUN yang emang harus ngomong pakai bahasa Inggris tentang social political issues, ya nggak masalah kamu kasih topik itu. Tapi kalau menti-menti kamu misalnya anak baru yang kayak masih malu-malu ngomong pakai bahasa Inggris, janganlah kalau kamu kasih tentang topik tentang ekonomi gitu. Karena gue pernah. Jadi gue waktu itu pernah dikasih tahu kayak pertama kali gue latihan MUN sama coach gue namanya Kanugi. Gue dikasih topik tentang ekonomi. Yaudah gue ngomong. Terus setelah gue ngomong, dia, otak lu setengah apa seperempat sih, Ti? Kamu masa nggak ngerti apa namanya demand apa sih namanya supply and demand? Wah, terus dia marah-marah gitu. Terus gue kan kayak ya gimana ya, gue salah ya, gue jadi takut gitu. Nah, jadi baik lagi ya menurut gue, tapi gara-gara itu gue terpicut ya, terpacu gitu, terpecut gitu. Gue jadi kayak pingin tahu lagi, gue jadi pingin tahu. Nah, tapi beda kan case-nya sama orang-orang yang lain. Nah, coach gue tahu kalau gue dipecut, gue bisa jadi makin mau. Nah, tapi ada orang-orang yang digituin, dia malah jiper, malah jadi kabur gitu. Nah, menurut gue harus approach-nya juga harus pas gitu sama menti-menti kamu. Misal menti kamu anak baru, ya udah conversation pertama tentang daily lives aja, kayak so how's your day gini. Gue juga sama, gue tuh salah satu menti gue Tata sama Mani itu waktu mereka Juma Press, mereka yang menti gue, jadi kita luangin waktu setiap minggu selama 2 jam, line call, ngomong pakai bahasa Inggris doang, ceritain seharian kita ngapain. Jadi daily life saja, ya tadi gue habis ketemu ini, ada segala macam, pakai bahasa Inggris. Paling nggak ada trainingnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya kamu coach, harus tahu juga menti-menti kamu seperti apa. Alright. Thank you. Safira ya, aku udah ngerasa kalian jangan gimana toxic gimana positif dengan kesehatan kamu, gimana cara gue baik juga merasa toksik atau enggak, kadang iya, karena ada beberapa orang yang merasa kayak toksik ya, toksiknya sebenarnya tergantung sih, tapi intinya kalau ngelihat dari kan semakin malam semakin ramai ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya positif atau negatif tergantung banget gitu, tapi kalian harus tahu juga gini, oh ya gue juga pernah ngerasain toxic banget di MUN. Oh ya benar-benar toxic tuh ada. Jadi gue ngerasa nih waktu gue menang, ada orang yang kayak si Asti kan kalau speech gitu-gitu aja, kenapa dia menang gitu. Nah itu tuh ada aja orang kayak gitu, wah ada banget ya, jadi yang terhormat kayak banyak gitu ya. Bahkan nih gue maju waktu gue maju apa namanya wisudaan tuh gue yang maju, jadi yang maju yang disalamin rektor itu. Ada orang yang bilang kayak pasti kan IPK-nya jelek, kenapa dia maju ke depan gitu. Itu banyak gitu. Ada juga orang-orang toksik gitu, tapi ya baik lagi kalau misalnya ada netizen yang terhormat ya udahlah ya, emang semua orang punya hak bersuara. Isinya kita aja yang ngefilter apa yang perlu kita dapat, kita masukin hati, mana yang kayak emang ya udah selewat aja gitu ya, udah cukup tahu aja orang-orang yang kayak gitu. Terus kalau misalnya toksiknya lagi misalnya jadi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, baik lagi gimana caranya kita hold our principles gitu, hal-hal prinsipil dalam hidup kita itu gimana, itu kita harus pegang teguh. Misalnya kayak anak MUN itu hobi banget, abis conference malamnya pasti kita party gitu kan, tapi di party itu ya lu jaga diri juga lah, kayak nah karena itu gue juga punya teman yang kayak bisa ngejagain gue. Waktu itu ada kayak lu jagain gue kalau misalnya ya jagalah, misalnya gue juga jaga diri gue sendiri, tapi lu juga ngeliatin gue gitu, jangan sampai gue terbawa hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Ya bisa juga terjadi kayak gitu. Terus gimana bisa survive dan tetap percaya diri, itu coba terus sih. Dan nggak ngebandingin orang lain, itu jelas banget, jangan pernah ngebandingin diri kita sama orang lain. Baik lagi ya tadi, misalnya ada orang yang pakai bahasa Inggrisnya udah cas-cus gitu, ya karena mereka udah tinggal di US setahun, mereka udah tinggal di Aussie 3 tahun gitu, sementara kita cuma nonton Disney Channel aja nih, modalnya nih, emang beda. Jadi jangan pernah samain proses kita sama orang lain. Jadikan itu motivasi iya, tapi jangan jadikan itu jadi kayak membuat kita jadi breakdown sendiri. Ini sebenarnya gimana
sering latihan aja sih, dan sering latihan bersyukur. Oh ya, ini juga sangat penting, latihan bersyukur teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah achieve ini itu kita merasa kurang terus, tapi justru biasanya kita takabur, kita justru malah ngerasa kita kufur nikmat. Jadi salah satu hal yang sering aku lakukan setiap malam, salah satu rutin aku adalah journaling. Dan journaling itu aku punya gratitude notes. Paling nggak aku setiap hari tuh pasti ada yang bisa kita syukuri gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa insecure itu salah satunya menurutku juga gara-gara kita kurang bersyukur sih tentang apa yang kita bisa, yang kita udah punya gitu, apa yang Allah berikan. Jadi jangan lupa bersyukur, itu penting. Karena iya itu ya, emang rumput tetangga harus pasti terlihat hijau, dan percayalah, misalnya mungkin kalian juga ada yang nggak insecure ngeliat gue gitu kan, kayak si Asti kok bisa gini-gini ya, tapi mungkin ada banyak hal yang nggak kelihatan juga gitu sebenarnya, yang nggak kelihatan. Kayak misalnya nih, lo nggak tahu kan, misalnya gue tidur sedikit banget dalam sehari gitu, ya beda dong prosesnya gitu. Terus itu juga nggak kelihatan kan, dari sekian 10 CV itu gue udah ikut lomba sekitar 30, yang keterima menang itu cuma 3. Bisa jadi kayak gitu, yang sebenarnya nggak kelihatan, kayak you don't know that process. Mungkin di Instagram mereka branding ini segala macam, tapi sebenarnya mungkin ada behind that gitu. Kayak mungkin kakak tuh si Asti gini, lo nggak tahu kan gue nyari sponsor kayak gimana, gue nyari beasiswa kayak gimana, gue menyambung hidup setelah bokap gue meninggal kayak gimana. Dan lo nggak bisa bandingin diri lo sama orang lain, percayalah. Meskipun kelihatannya tuh enak-enak aja di Instagram, kayak enak ya keluar negeri mulu lah, you don't know their sacrifice, you don't know their stories. Just be yourself dan be grateful with who you are and what you have. Oke, ini udah. Oke deh, makasih banyak Kak, bener-bener keren banget nih pemaparan dan tanya jawab kita pada sore hari ini. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa langsung kontak ke Kak Asti kali ya Kak ya? Betul banget. Oh, Aku ya, bisa oke. di-reach via. Ntar aku kontak Kak, aku minta KTI boleh Kak? Boleh banget. By the way, KTI Mapers aku udah aku publish di LinkedIn aku, jadi kalian bisa download. Oh, Makanya aku ngerasa aku yang berhutang budi sama banyak orang, jadi aku ngerasa gak usah pelit-pelit ya sama ilmu, kayaknya kayak nggak penting juga pelit sama ilmu, yang ngasih kalau misalnya aku bisa sebarin apa yang aku pernah jadikan pelajaran, dan kalian mungkin bisa lebih baik lagi daripada aku, ya kenapa enggak. oke deh, makasih banyak Kak Asti. Jadi mungkin aku yang terakhir, yang kalimat pertama yang Kak Asti sampaikan, tapi ngena gitu. Tadi itu ada, great achievement always requires great sacrifices. Jadi ya kita harus berjuang, karena yang kita ngelihat achievement orang lain itu pasti dia udah melakukan banyak hal sebelumnya, kegagalan-kegagalan yang dia lakukan. Oke deh, terima kasih banyak Kak Asti. Jadi selanjutnya kita Terima kasih sudah mengundang aku, ngajak aku sharing, semoga bermanfaat. bermanfaat banget Kak. Jadi kita selanjutnya masuk ke acara simbolisasi nih. Silakan dari panitia, ada simbolisasi. Dan juga ada link evaluasi yang bisa diisi oleh teman-teman Terima kasih. dari peserta. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Asti yang udah ngisi acara Sekolah Mapres ini. Ini keren banget Kak, sumpah seru banget acaranya, jadi seru banget. Jadi nggak berasa waktunya udah habis aja. Mungkin buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut ke Kak Asti, nanti bisa kali ya Kak kita kasih kontaknya, tahu nanti Kakak bisa IG-nya apa kayak gitu. Ya makasih banyak pokoknya. Makasih banyak Kak. Semoga materi yang udah disampaikan bisa bermanfaat di kita dan berkah di Kakak juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak. Terima kasih panitia. Jadi buat teman-teman peserta juga selanjutnya jangan lupa buat isi link eval Sekolah Mapres ya, ada di kolom chat. Dan selanjutnya acara terakhir kita bakal foto bareng nih sama Kak Asti. Oh ya, apa gimana? Satu lagi tadi oh, itu ya. Tia. Nggak usah lah, Rati. Next Tia.
Nah, ya, ini juga makasih banyak buat Rati yang udah jadi moderator dan MC di acara kali ini. Makasih banyak udah nyempetin waktunya, udah ngasih conclusion yang bagus banget, terus udah ngasih pertanyaan juga ke Asti, udah men-trigger orang-orang nih jadi rame banget, jadi pada antusias. Makasih Rati. Iya, terima kasih. Kapok-kapok. Seneng banget nih bisa balik ke Nurani. Iya, ayo jadi sekarang kita foto bareng, Yeay. dokumentasi akan dipandu oleh Wisda. Silakan, mungkin share screen-nya di. Oke, buat kenang-kenangan nih sama Kak Asti juga, jadi teman-teman bisa on kameranya buat foto bersama. Ditunggu kali ya, sekitar 1 menitan mungkin yang belum rapi-rapi mungkin bisa rapi-rapi terlebih dahulu dan on kameranya. Yuk. Sambil nunggu 1 menit, aku mau ngasih sedikit lagi yang aku lupa. Kalau misalnya kita ngomong tentang achievement juga ya, apa yang kita capai, jangan lupa mungkin itu ada bagian dari orang lain juga. Karena nggak mungkin ya gue bisa achieve di situ tanpa bantuan orang lain. Jadi jangan pernah juga pelit untuk membantuin orang lain. Karena percayalah, semakin banyak kebaikan yang kita berikan, semakin kita banyak menolong orang, semakin banyak orang yang nolong kita. Karena kayak gue kayak gini nih, menurut gue kayaknya mungkin kayak gini-gini nggak ada efeknya gitu ya. Ngapain sih lo sharing sama Mapres, padahal itu 3 tahun yang lalu. Tapi gue nggak ada yang tahu, mungkin gara-gara gue sharing kayak gini, di kemudian hari ada urusan gue yang dimudahkan sama Allah karena gue memudahkan urusan kalian. Jadi jangan pernah pelit sama apa yang kita bisa bantu buat orang lain, karena nggak ada yang tahu ternyata bantuan-bantuan itu bisa menjadi penolong kita di urusan-urusan kita di kemudian hari. Alright, Bener banget. Nih Kak, jujur Kak, aku juga bingung sama Kak Asti, kan aku minta tolong ini Kak, waktu itu video ingat nggak Kak yang KTI? Oh iya, Aku tuh udah hubungin beberapa orang Kak sebelumnya, terus pada nolak-nolakin aku, terus kayak, kan Kak Asti katanya uninstall WA ya, terus aku kayak, ya Kak Asti kenapa ya aku centang 1, terus Kak Asti tiba-tiba balas kayak, wah mau banget, tapi aku kayak, ya Allah baik banget, terus aku bingung, kok Kak Asti mau gitu. Udah terjawab ternyata sekarang, ya udah gitu. Makasih banyak ya Kak. Sama. Ini aku sama Harun tadi sama Safira itu ada. Iya. Oke, yuk Wisda kita foto. Terima kasih. Ayo 3. Udah siap, Wis? Oke, siap. Ini ada 2 slide, jadi slide yang pertama dulu. Teman-teman boleh bergaya, pasang gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, bentar lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Gak kerasa banget nih udah sampai jam berapa nih? 17.45 WIB, 18.45 di Wita. Jadi alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita di Sekolah Mapres Nurani pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan astagfirullah wa atubu ilaik. Makasih banyak semuanya, teman-teman panitia, Kak Asti. Jangan lupa isi link evaluasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Asti. Makasih banyak semuanya. Terima kasih. Senang sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah datang. makasih teman-teman. Ya. Terbatas, soalnya waktunya juga kita terbatas. Semoga lain kali bisa lebih lama lagi. Amin. Terima kasih semua yang udah datang. Dadah. Izin live. Jangan lupa isi evalnya ya. Dadah. Dadah. Aku live ya. Dadah Rati. Selamat sholat. Selamat maghrib. Makasih Kak Rati. Dadah. Terima kasih banyak semua. Dadah Rati, selamat sholat maghrib. Terima kasih Hanan. Semoga bermanfaat. Tapi keren banget tahu ya. Kalau maba di ini jadi kayak ke-trigger banget.
Terima kasih semuanya. Kak, ini yang non keilmuan mau di remove aja atau gimana? Iya, Ti. Remove aja, iya. Boleh. Ya, Terima ini kasih. ya, Kak Fili dan Kak Rasya. Kayaknya Aduh. ini nih. Bentar ya. Si Rasyad ini pasti ghosting ya. Kak Syifa double. Yeay, alhamdulillah kelar. Iya, aku double di HP juga soalnya tadi mati terus laptopnya. Oke. Kak, tadi tuh Masya aku Allah, keren. keren banget. Alhamdulillah. Selamat pecah telur kita. Bye. Selamat Kak Syifa udah pecah telur. Terima kasih teman-teman sudah membantu. Ya Allah, keren banget ya Allah. Tadi tuh aku bingung di Sumpah akhir. keren banget, mau nangis. Bingung di akhir karena Kak Rati tuh udah bilang eval dulu padahal belum dokum kan. Jadi kayak aku masih nge-share tapi bisa udah minta buat nggak share kan. Ini gimana? Iya makanya. Iya soalnya tadinya kayak ya udahlah nggak usah kayak gitu. Tapi kayak nggak apa-apa harus. Oke Harus deh, Ya Allah keren banget deh. keren banget, keren Merinding, banget. merinding. Tadi juga masih Kak pada Asti. stay kok walaupun ini dokumen di akhir masih pada semangat gitu sampai Udah kayak ini cuma dikit doang ya orangnya. Tapi keren banget. Kayak emang malah lebih eksklusif kali ya kalau misalnya 30 orang kan kayak ya keren banget Berasa ya. eksklusif. Mana? Sip, Pembawaannya sekarang pasti tuh keren banget. lagi pas banget sama ini kan, apa sih namanya, mau UTS, makanya rata-rata yang aku PC-PC ini, Iya. iya, kepala birdeptinya pada bilang, iya pada nggak bisa karena nyiapin UTS. Mandat kan? Iya, makanya ya udah. Oke, jadi aku Oh ya, kayak kok lagi pada ujian ya, mau ngechat-ngechatin jam juga 7. buat Iya, nanti juga aku mandat.